Terkejut ai. Dah lama dah sampai? Lama dah. Cerita ini berfokus pada sekelompok remaja yang akan berwisata ke sebuah pulau tak berpenghuni. Mereka adalah Cat, Yus, Daus, Chen, Lily, dan Kai. Lalu tidak lama kemudian, disusul juga oleh Ben yang merupakan keponakan Lily. Setelah semuanya berkumpul, mereka bertujuh pun langsung menuju hotel menggunakan sebuah perahu. Perahu tersebut dinakodai oleh seorang pria bernama Azam yang akan menjadi tour guide selama perjalanan mereka. Selain itu, Azam merupakan warga asli sana yang sudah tahu dengan seluk-beluk di pulau itu. Sesampainya di hotel, Kai terlihat kurang senang melihat kedekatan Cat dengan Ben. Yang mana sebenarnya Kai sudah lama memendam perasaan pada Cat. Selang beberapa saat, adik tiri Cat yang bernama Kitty secara kebetulan juga liburan di sana bersama teman-temannya. Dan diketahui hubungan Cat dengan Kitty kurang akrab sehingga sering terjadi cekcok di antara mereka. Ditambah lagi sekarang mereka harus liburan bersama dengan tour guide yang sama. Setibanya di kamar hotel, Cat dikejutkan oleh suara pertengkaran antara seorang pria dan seorang wanita bernama Molly. Namun anehnya, suara perdebatan itu hanya didengar oleh Cat saja. Lily yang berada tak jauh dari sana tak mendengar apapun. Merasa khawatir dengan Cat, Lily pun mencoba menghampirinya. Yang ternyata selama ini, Cat sering mengalami hal seperti itu. Lily yang sudah tahu dengan apa yang sering dialami Cat, memintanya untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Karena sekarang mereka sedang liburan. Kat sini nak tengok awet bikini je bro. Malam harinya terlihat Kai terus memperhatikan Cat dan ia berencana memberikan sebuah gelang. Tapi selalu gagal karena Ben selalu dekat dengan Cat. Saat Cat melihat ke arah Ben yang akan membakar rokoknya, tiba-tiba ia melihat sesosok ibu-ibu. Tapi sosok itu kembali menghilang saat Ben tak jadi membakar rokoknya. Pada keesokan harinya, mereka semua termasuk Kitty dan teman-temannya menaiki sebuah perahu untuk mengelilingi pulau dan berenang di sekitarannya. Di tengah perjalanannya, mereka semua sempat takjub ketika melihat sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Perasaan takjub ini membuat Daus bertanya pada Azam apakah mereka bisa singgah di pulau tersebut. Akan tetapi Azam dan rekannya yang bernama Eddie melarang mereka untuk pergi ke pulau kecil itu. Sebab pulau itu merupakan sebuah pulau terlarang yang tak boleh dikunjungi oleh siapapun. Dan selang beberapa saat, mereka pun sampai di tujuan dan mulai berenang di lautan. Di muara laut yang biru, secara tiba-tiba Cat dikejutkan oleh sebuah tengkorak manusia yang muncul tepat di hadapannya. Dan terlihat juga banyak tulang manusia yang berserakan di dasar laut. Tidak lama kemudian mereka semua naik ke atas perahu. Namun Cat masih belum terlihat dan masih berada dalam laut. Menyadari Cat yang belum naik, Kai pun langsung turun dan menyelam untuk mencari Cat. Beruntungnya Kai berhasil menemukan Cat walaupun sudah tak sadarkan diri. Sewaktu Kai berusaha mengangkat Cat ke perahu, sekilas kita diperlihatkan dengan sebuah mimpi yang dialami oleh Cat. Pada mimpi itu tampak seorang dukun seperti sedang berusaha melakukan pengusiran setan. Hingga pada akhirnya Cat kembali tersadar dari pingsannya. Di atas perahu terlihat wajah Cat sangat ketakutan. Azam pun lalu bercerita bahwa semua pulau yang ada di sekitaran sana memiliki cerita legenda masing-masing. Pulau terlarang yang mereka lihat sebelumnya juga memiliki sebuah cerita di masa lalu yang gelap dan mengerikan. Dulu hampir 200 tahun yang lalu, pulau itu pernah diisi oleh warga kampung. Hingga sesuatu terjadi, seorang wanita bernama Molly mengutuk seluruh penduduk pulau yang menyebabkan seluruh penghuni pulau tewas secara tak wajar. Sampai hari ini, tidak ada satupun mayat dari para penghuni pulau itu yang ditemukan. Dan menurut legenda, kutukan Molly di pulau masih ada yang berlaku sampai sekarang. Okey, kita jumpa esok pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selesai Azhar dan Eddie menceritakan kisah pulau terlarang, Kitty dan teman-temannya sempat mengatakan
kalau kelompok Yus penakut karena mempercayai hal tersebut. Tidak terima dengan ucapan itu, Kai dan Daus pun berkata bahwa kelompok Kitty hanyalah sekelompok orang yang bermulut besar. Perseteruan kedua kelompok ini membuat kelompok Kitty menantang kelompok Yus untuk membuat sebuah taruhan. Bagi siapapun yang kalah dalam taruhan ini, maka mereka harus menginap di pulau terlarang. Di tengah permainan berlangsung, lagi-lagi Cat mendengar suara teriakan dan suara minta tolong. Suara ini membuat Cat terdiam secara tiba-tiba, hingga pada akhirnya menjadi penyebab kalahnya kelompok Yus dalam permainan. Akibatnya, mau tak mau kelompok Yus harus bermalam satu malam di pulau terlarang. Keesokan paginya, kelompok Kitty mengantar kelompok Yus menuju pulau terlarang tanpa sepengetahuan Eddie dan Azam. Sesampainya di sana, bukannya merasa ketakutan, mereka justru bersenang-senang seakan tidak ada kejadian apapun yang membuat mereka merinding. Sore harinya mereka mulai memasuki hutan lebih dalam dan menemukan bekas pemukiman desa kuno yang menunjukkan kalau pulau itu pernah dihuni oleh manusia di masa lampau. Daus yang berada di depan malah membuka ikatan tambang dan mulai masuk ke desa tersebut. Kurangnya cahaya dan suasana yang gelap tidak membuat mereka merasa takut sama sekali. Mereka justru dengan berani merusak benda-benda yang ada di sana, bahkan berani untuk membuat lelucon tentang hantu. Nampak hantu pocong, hantu galah, hantu pontianak mesti best. Malam harinya Ben terbangun dan melihat pintu terbuka dengan sendirinya. Ia pun memberanikan diri untuk keluar dan tak melihat apapun. Saat semuanya sudah tertidur lelap, tiba-tiba saja Cat terbangun dan secara mengejutkan, ia melihat teman-temannya dalam kondisi yang tak wajar. Selepas semuanya berbaring, Cat dikejutkan dengan suara keributan dari luar. Merasa penasaran, Cat pun memutuskan untuk memeriksanya. Dan di sana, Cat melihat kejadian di masa lalu di pulau tersebut. Di sana terlihat seorang wanita bernama Molly sedang menangisi suaminya yang telah dibunuh oleh sekelompok warga tanpa alasan yang jelas. Merasa marah dengan warga di pulau itu, Molly pun memutuskan untuk bersekutu dengan setan dan membuat sebuah kutukan untuk mengutuk seluruh warga yang ada di pulau. Molly juga bersumpah kalau kutukannya akan selalu ada di pulau itu dan tak akan pernah hilang sampai kapanpun. Singkat cerita, di keesokan paginya terlihat Cat yang baru saja bangun, seakan kejadian sebelumnya yang ia lihat hanyalah sebuah mimpi belaka. Setelah semuanya terbangun, mereka segera pergi ke pantai untuk menunggu jemputan karena tantangan mereka telah berakhir. Namun sayangnya sampai di sore harinya, tidak ada satupun yang datang menjemput mereka. Sehingga mereka kini harus kembali bermalam di pulau tersebut. Di sore yang sama, tampak kelompok Kitty sedang tertawa karena berhasil ngeprank kelompok Yus agar terjebak di pulau terlarang dan berencana akan menjemput kelompok Yus di keesokan harinya. Kau cakap apa tadi? Aku dah bagi warning dah dekat kau orang. Jangan pergi kat pulau tu. Tapi kau orang tetap juga nak buat benda bodoh. Azam lalu mengirimkan voice note pada kelompok Kitty agar mereka tak masuk ke dalam wilayah bekas pemukiman desa yang ada di pulau tersebut. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Seperti yang kita lihat pada malam sebelumnya, kelompok Yus sudah masuk ke dalam pemukiman tersebut. Malam ni, abang tengok Fireflies nak? Pada malam kedua di pulau terlarang, ketika Cat dan yang lainnya sedang tertidur, Yus dan Daus justru terbangun dari tidurnya, lalu segera menjauh dari yang lainnya. Bukannya terbangun gara-gara diganggu oleh kejadian mistis, mereka berdua malah terbangun karena ingin bermantap-mantapan. Saat sedang bermantap-mantapan, tanpa mereka sadari mereka sedang melakukannya di atas kuburan Molly. Bahkan saking asiknya pergulatan itu, mereka sampai tak sengaja menendang batu nisan kuburan itu hingga membuat Molly terbangun.
Di saat yang sama lagi dan lagi Kate mengalami mimpi yang mana ia kembali melihat sebuah kejadian di pemukiman desa di pulau terlarang di masa lalu. Pada saat itu, Kate melihat seluruh warga desa bersama tetua desa sedang mencari Molly. Karena mereka sudah mengetahui kalau wanita itu telah bersekutu dengan setan. Sesudah Molly ditemukan oleh para warga, Molly langsung melakukan pembantaian kepada para warga dengan kemampuan-kemampuan anehnya. I rasa ada something yang kena dengan tempat ni. Ingat tak, I cakap ada mimpi. Kencing merata-rata macam tu je. Sementara itu tampak Yus dan Daus baru selesai melakukan peraduan mekaniknya. Baru saja selesai, tiba-tiba Daus ditarik oleh sesuatu yang bersifat mistis dan menghilang dalam sekejap. Setelah itu Yus pun langsung pergi menghampiri teman-temannya dan memberitahu mereka tentang kejadian yang ia alami. Mendengar perkataan Yus, teman-temannya pun bergegas pergi bersama-sama untuk mencari Daus. Aku pergi ke arah sana, korang pergi cari tempat lain. Okey? Namun sayangnya kemanapun mereka cari, masih belum bisa menemukan Daus. Sementara itu, terlihat Daus sedang berada di sebuah gua misterius dengan tubuh yang terikat di atas batu. Tidak berselang lama, secara tiba-tiba Molly muncul dan langsung menghabisi Daus. Keesokan harinya tampak Azam bersama dengan kelompok Kitty sedang bersiap menaiki perahu untuk menyelamatkan kelompok Yus di pulau terlarang. Belum sampai di tujuan, di tengah perjalanan tiba-tiba saja perahu yang mereka naiki rusak sehingga perjalanan mereka sedikit terganggu. Sementara itu di pulau terlarang mereka terus mencari Daus, namun hasilnya tetap sama dan mereka tak berhasil menemukannya. Di tempat lain terlihat Matt didatangi oleh Kitty dan mencoba merayu Matt. Tapi tiba-tiba saat kembali ke pondok mereka dikejutkan oleh ceceran darah Matt. Melihat hal tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi ke pantai untuk mencari jaringan. Setelah mereka berhasil mendapatkan jaringan, mereka pun dikejutkan oleh voice note yang berasal dari Azam. Voice note itu berisi tentang larangan memasuki desa di dalam hutan terlarang. Karena desa itu dulunya pernah diserang oleh Molly yang telah dikendalikan ilmu hitam. Untuk menghentikan kutukan dari Molly itu, penduduk desa pernah memanggil seorang dukun. Akan tetapi kutukan itu terlalu kuat sehingga sang dukun pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan mengubah sebuah patung menjadi sebuah mantra. Sehingga patung-patung itu menjadi perisai pelindung pulau. Mendengar peringatan itu, seketika Kate dan yang lainnya hanya terdiam sebab mereka menyadari kalau mereka telah merusak perisai yang membuat Molly kembali. Selang beberapa saat mereka menjadi begitu bahagia ketika melihat perahu yang dinaiki oleh Azam datang ke pulau. Namun perasaan bahagia itu berubah dalam sekejap karena perahu itu justru meledak secara tiba-tiba. Kini tak ada harapan lagi bagi mereka agar dapat keluar dari pulau tersebut. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan memperbaiki apa yang telah mereka rusak di dalam desa. Selesai memperbaiki secara tak sengaja, mereka menemukan kuburan Molly. Oleh karena itu, mereka pun langsung menggali kuburan itu hingga menemukan sebuah tengkorak. Di waktu yang sama lagi dan lagi Kate mendapatkan penglihatan masa lalu yang mana ia melihat hubungan yang dijalani oleh Molly dan kekasihnya yang telah menjadi suaminya. Hubungan itu ternyata mendapat larangan dari penduduk desa, terutama sang tetua karena sang suami adalah orang asing yang tidak berasal dari pulau tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa sang suami dibunuh oleh penduduk desa. Sehingga kematian sang suami ini menjadi pemicu amarah dan kutukan dari Molly. Selepas mendapat penglihatan itu, Kate mulai mengajak teman-temannya untuk mencari cara agar dapat mematahkan kutukan Molly. Awalnya mereka tak tahu cara untuk mematahkan kutukan tersebut. Hingga pada akhirnya, Kate memberitahu mereka tentang mimpi yang ia alami. Dari mimpi itu,
Kate mendapati kalau mantra kutukan itu berasal dari sebuah gua. Mereka pun mulai mencari gua yang dimaksud oleh Kate, hingga sampailah mereka di pinggir sungai, tapi secara tiba-tiba Ben pun mencoba memberikan perlawanan, akan tetapi Molly justru dengan cepat mendekati Lily lalu menculiknya. Setelah kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu dan akan melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Meskipun sedang beristirahat, mereka tidak luput dari gangguan Molly. Sehingga kini hanya tersisa Ben, Kai, dan Kate saja. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menemukan gua tempat Molly berada. Hingga pada akhirnya mereka bertiga berhasil menemukan sebuah gua dan langsung masuk ke dalamnya. Dan di dalam gua itu mereka menemukan Molly yang baru saja membunuh Yus dan melahap darah segarnya. Melihat kedatangan Kate, Kai, dan Ben, Molly pun mencoba untuk menyerang mereka. Sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Saat Kai dan Ben sedang berusaha untuk membunuh Molly, Kate mencoba untuk mencari sesuatu yang dapat mematahkan mantra kutukan Molly. Kate pun berhasil menemukan sebuah boneka pemberian dari sang kekasih Molly di masa lalu. Saat Kate ingin mengambil dan membawanya pergi, Molly langsung berusaha meraihnya. Dan beruntungnya, Kai dan Ben mencoba mengalihkan perhatian Molly, bahkan mereka berdua rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan Kate seorang. Setelah itu Kate pun bergegas pergi dan tanpa sengaja ia sampai di kediaman Molly dan suaminya di masa lalu. Di sana Kate kembali melihat kilasan masa lalu, yang mana Molly dulunya ternyata sempat hamil dan hampir memiliki seorang anak. Pada saat itu juga, sang suami memberikan sebuah boneka buatannya sendiri sebagai hadiah untuk anak mereka nanti. Molly pun datang dan mencekik lehernya Kate. Karena tidak tahu cara menghentikan kutukannya, Kate pun mencoba untuk mengingatkan kenangan Molly bersama suaminya. Kate juga mengucapkan sebuah kata yang pernah diucapkan oleh suami Molly, yaitu kita tak akan pernah berpisah. Keluargaku, aku benci mereka semua. Beruntungnya cara ini pun ampuh untuk menghentikan keganasan Molly dan membuat Molly berhenti menyakiti Kate. Kate kemudian meminta Molly untuk menghentikan kutukannya dan kembali ke alamnya dengan perasaan yang tenang dan damai. Lalu Molly yang sudah mencabut kutukannya langsung mendorong Kate ke dalam perairan dan membiarkannya tenggelam di sana. Oh, oke kan? Dan secara tiba-tiba Kate pun bangun dari pingsannya dan kini ia berada di sebuah perahu milik Azan. Dan alhamdulillahnya, segala kejadian yang nampak nyata yang dialami oleh Kate sebelumnya hanyalah sebuah mimpi belaka. Hal ini jelas membuat Kate menjadi begitu bahagia sekaligus merasa lega, karena akhirnya ia dapat kembali bertemu dengan teman-temannya. Lalu film pun selesai. Dan itulah ending yang sangat membahagiakan dari film Pulau 2023. Menurutmu apa pesan moral yang didapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.